Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Sari. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Saya dari semester 2. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah ilmu kalam dengan judul materinya itu aliran murji'ah. Nah, secara bahasa, aliran murji'ah ini adalah aliran yang menangguhkan dan menyerahkan penilaian hukuman terhadap pelaku dosa besar itu kepada Allah. Nah, bukan karena manusia, bukan kepada manusia. Maksudnya, orang Islam yang berdosa besar tidak langsung dianggap kafir, tetapi urusannya diserahkan Allah dan di akhirat. Tahun dan tempat lahirnya aliran murji'ah muncul sekitar abad 1 sampai 60 dan 70 Hijriah atau 680 Masehi sampai 690 Masehi. Latar waktunya itu setelah konflik besar seperti perang Siffin dan munculnya Khawarij, dan kemudian tempat berkembangnya terutama di wilayah Kufah atau Arak. Murji'ah lahir sebagai reaksi terhadap sikap keras Khawarij yang mudah mengkafirkan sesama muslimnya. Ajaran murji'ah, beberapa ajaran utamanya itu, imam itu cukup dalam hati. Imam adalah keyakinan dalam hati atau tasdik. Amal atau perbuatan tidak mempengaruhi iman secara langsung. Kemudian, pelaku dosa besar tetap mukmin, berbeda dengan Khawarij. Orang yang berdosa besar tetap muslim atau mukmin, tidak kafir. Nah, menunda penilaian atau ijra. Penilaian akhir diserahkan kepada Allah. Manusia tidak berhak menghakimi imam orang lain. Kemudian cenderung toleran, lebih lunak dan moderat dibanding Khawarij, menghindari konflik dan pengkafiran. Imam dari aliran murji'ah ini adalah dalam Islam terdiri dari 3 unsur penyusun yang tak terpisahkan, dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Seseorang dianggap beriman sempurna jika ketiga elemen terwujud secara utuh dan dalam kehidupannya dan dapat mengamalkannya. Kemudian, pembelajaran konsep umum dari 3 unsur iman dibenarkan dalam hati, keyakinan mendalam di dalam hati tanpa keraguan sedikit pun atas keberadaan Allah, sifat-sifatnya, serta rukun iman lainnya. Ini adalah fondasi utama keimanan. Kemudian diucapkan dengan lisan. Penjelasannya itu mengenai ikrar atau pernyataan iman melalui ucapan seperti membaca 2 kalimat syahadat, senantiasa berzikir. Hal ini menegaskan ada di dalam hati. Kemudian diamalkan dengan perbuatan. Iman itu harus dibuktikan dengan tindakan nyata, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, zakat, dan menjauhi larangannya, serta berakhlak mulia. Amal soleh merupakan cerminan dari penyempurnaan iman dengan mengamalkan apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Tokoh-tokoh dari Murji'ah itu mengenai Hasan bin Muhammad bin Ali, cucu dari Ali bin Abi Thalib, yang dianggap sebagai tokoh awal yang menyuarakan ide penangguhan hukum terhadap pelaku dosa besar. Kemudian tindakan secara ekstrim seperti Murji'ah belakangan. Nah, Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, sering dikaitkan dengan Murji'ah moderat. Beliau berpendapat bahwa iman itu cukup dalam hati dan tidak hilang karena dosa, tapi tetap menekankan pentingnya amal. Yunus bin Ubain termasuk tokoh yang dikaitkan dengan pemikiran Murji'ah awal, lebih cenderung pada pendekatan yang ekstrim. Dan Jam bin Safwan, tokoh yang membawa pemikiran Murji'ah ke arah yang lebih ekstrim berpendapat bahwa iman hanya sekedar pengetahuan dalam hati tanpa perlu amal. Jadi, sekian materi yang saya paparkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.